Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Oke, Bapak fasilitator yang sungguh kami hormati, teman-teman, di sini kita akan melakukan praktek coaching terhadap 3 kasus yang berbeda dengan menggunakan model Tirta. Nah, jadi kita mulai saja pada kasus yang pertama. Pada kasus yang pertama ini akan berperan sebagai seorang coach, yaitu Ibu Desi. Kemudian yang berperan sebagai coach adalah Ibu Nur. Kemudian yang berperan sebagai pengamat adalah Ibu Ima dan saya sendiri, Jufri. Nah, silakan melakukan kegiatan praktek. Nah, silakan Ibu Desi, Ibu Nur. Saya sebagai coach Kak Paju. Ya. Ya, Ibu Nur sebagai murid atau coach, Ibu Desi sebagai guru atau coach. Nanti saya sama Ibu Ima sebagai pengamat. Nah, silakan. Assalamualaikum. Selamat sore Ibu Mince. Waalaikumsalam. Selamat sore Nona Nur. Bagaimana kabarnya Ibu? Apakah sehat? Ya, alhamdulillah, syukur sehat seperti yang Nona lihat. Hari ini Ibu mau bertanya kepada Nona, kira-kira mengganggu atau tidak? Oh, tidak Ibu. Kira-kira ada apa ya? Ibu memanggil saya. Oh, ya Nur. Ibu perhatikan kamu gelisah sekali. Sebenarnya ada apa sama kamu? Sebenarnya saya ingin cerita sama Ibu, tapi saya malu sama Ibu. Tapi syukurlah sekarang bisa ketemu dengan Ibu. Jadi, apa yang bisa Ibu bantu untukmu, Nak? Dan apa yang ingin kamu sampaikan supaya kita bisa bincang-bincang tentang masalah yang sedang kamu hadapi? Saya ingin mendapat solusi dari Ibu tentang masalah yang saya hadapi selama ini, Bu. Terus, apakah ada lagi selain itu, Nak? Saya kebetulan kurang percaya diri, Bu, untuk mengikuti lomba pidato tingkat kabupaten, Ibu. Apa yang membuat kamu merasa kurang percaya diri, Nak? Saya juga tidak tahu, Bu. Mungkin karena saya kurang kesiapan ya, Bu. Ya, coba sekarang kamu ceritakan untuk Ibu. Kenapa kamu merasa kurang percaya diri? Begini, Bu. Saya masih gugup ketika tampil di depan umum, Ibu. Dan saya rasa gugup itu sering membuyar konsentrasi saya, Bu. Oh, sekarang Ibu mau tanya, selama ini apa yang kamu lakukan untuk persiapan lomba tersebut? Ya, selama ini, Bu, saya sudah latihan sih, Bu, di depan cermin dengan teknik tarik napas 3 kali. Tapi ketika mulai pidato, teman-temannya juga sudah sesuai dengan yang diinginkan oleh panitia, Bu. Tapi tidak tahu kenapa saya masih kurang percaya diri, Bu. Kalau boleh di sini Ibu simpulkan, kenapa sampai kamu tidak percaya diri atau gugup saat ini?
Di depan umum kamu seringkali terbawa pikiran, dan pikiran itu membuat kamu tegang dan gugup. Dan pada akhirnya, konsentrasi kamu buyar. Pikiran dan segala persiapan yang sudah kamu persiapkan untuk itu dengan kepercayaan diri dan motivasi diri sendirilah, maka kamu akan tetap tenang dan tidak gugup di depan umum. Betul Bu, semua materi pidato yang sudah saya bacakan dan saya hafalkan untuk sebentar, nanti saya bacakan di depan umum memang seketika buyar dan lenyap begitu Bu. Oke, sekarang kamu sudah tahu permasalahannya. Ada lagi masalah lain yang perlu disampaikan? Sepertinya tidak ada lagi Bu. Saya hanya perlu berlatih supaya membuat diri saya lebih sempurna dalam berpidato di depan umum Ibu. Nah, kamu memang pintar. Namun, semua itu perlu ada masukan dan saran dari Bapak Ibu guru, juga teman-teman. Kedepannya, apa yang ingin kamu lakukan, Nak? Saya bingung Bu, apa yang ingin saya lakukan ke depannya nanti. Nah, dari beberapa hal yang sudah kamu ceritakan kepada Ibu, masalah mana yang menjadi prioritas kamu nantinya? Yang pertama Bu, saya ingin cari tahu cara mengatasi rasa gugup saya ketika berpidato di depan umum. Nah, ini yang Ibu suka, Nak. Bisa kamu jelaskan lagi maksud kamu, Nak? Saya harus tahu cara mengatasi rasa gugup itu Bu, dengan menghilangkan rasa malu untuk bertanya kepada ibu guru, teman-teman, mencari artikel-artikel di laman Google tentang cara mengatasi rasa gugup tersebut. Ini yang Ibu suka. Apa akhir dari rencanamu ini, Nak? Rencana saya akan meminta bantuan guru seperti contohnya guru bahasa Indonesia, guru bahasa Inggris, karena lomba pidato ini kan tentang bahasa Inggris untuk membimbing saya, dan saya meminta keluarga di rumah seperti ibu, kakak untuk melihat saya berlatih dan memberi komentar tentang kekurangan dari apa yang saya tampilkan Bu. Itu rencana saya Bu. Bagus sekali, Nak. Kekuatan dan tekad kamu serta keyakinan kamu itu akan sangat membantu untuk kamu semakin mengasah rasa percaya diri, mengasah kemampuan kamu, dan juga menumbuhkan kekuatan dalam diri kamu. Ya, terima kasih, Nak, karena sudah bersedia untuk mengikuti lomba pidato tersebut. Ibu sangat mengapresiasi sekali kamu mengikutinya, dan kami dan semua guru di sekolah ini akan berdoa dan mendukung kamu sepenuhnya agar bisa menampilkan yang terbaik, dan jangan segan-segan ataupun sungkan untuk bertanya jika ada hal-hal ataupun kendala yang kamu hadapi ke depannya nanti, ya, Nak. Iya Ibu, sama-sama. Terima kasih Bu atas dukungan dan motivasinya. Ya, terima kasih, Nak. Sampai jumpa lagi, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu. Ya, terima kasih. Oke, baik sekali dari proses praktik barusan tadi oleh coach dan coachi. Sekarang untuk pengamat, mungkin pengamat satu Ibu Ima bisa memberikan hasil dari pengamatan Ibu. Silakan Ibu Ima. Ya, dari kasus yang sudah disampaikan oleh Ibu Nur sama Ibu Desi, ini cukup luar biasa, di mana dalam kasus ini tujuannya sudah bagus, sudah dapat, identifikasi permasalahannya juga ditemukan, lalu rencana aksinya dapat,
luar biasa, dan tanggung jawabnya juga yang disampaikan oleh kedua coach dan coaching ini dapat jadi luar biasa sekali. Dari apa yang saya amati ini sangat bagus. Terima kasih. Oke, terima kasih ya untuk pengamat 1. Sekarang di sini saya sebagai pengamat 2, di sini saya mengamati dari hasil praktik tadi. Di sini karena pembelajarannya model praktiknya yaitu dengan Tirta. Nah, di sini saya mengamati ada terjadi yang pertama yaitu tujuan. Nah, tujuannya sudah jelas dari percakapan barusan tadi. Kemudian di sana ada mengidentifikasi. Jadi sehingga coach itu sudah menggali dari apa yang menjadi coach tadi untuk tidak bersemangat mengikuti pidato tadi. Kemudian di sana ada perencanaan. Nah, jadi perencanaannya sudah jelas. Kemudian di sana ada komitmennya. Nah, jadi dari percakapan tadi sudah terlihat bahwa model Tirta sudah dapat dilakukan oleh seorang coach. Nah, oke, baiklah. Sekarang kita lanjut pada kasus yang kedua, di mana yang akan berperan sebagai coach yaitu saya sendiri. Kemudian yang berperan sebagai coach yaitu Ibu Desi, dan berperan sebagai pengamat 1 adalah Ibu Nur, dan pengamat 2 adalah Ibu Ima. Nah, bagaimana prakteknya? Selamat menyaksikan. Selamat pagi, Nak. Selamat pagi, Pak Igi. Kabar kamu gimana, Nak? Kabar saya baik, Pak. Oh iya, Nak, gak apa-apa ya. Mungkin waktunya agak lama ngobrol sama Bapak. Oh, enggak apa-apa, Pak. Justru saya senang sekali ngobrol sama Bapak. Nah, Desi, apa yang Nak Desi inginkan dari diskusi Nak Desi sama Bapak hari ini? Saya ingin untuk masalah yang saya hadapi dapat terselesaikan dengan cepat dan baik, Pak. Oh iya, apalagi yang kamu inginkan dari diskusi sama Bapak hari ini? Tidak ada lagi, Pak. Saya rasa itu saja. Saya inginkan permasalahan dengan Ibu Nur dapat terselesaikan dengan baik, Pak. Oh, kamu ada masalah dengan guru matematika kamu? Iya, Pak. Pantas aja, Bapak lihat kamu sedih dan tidak bersemangat setiap selesai pembelajaran matematika. Kenapa? Mata pelajaran matematika kan kesukaan kamu. Justru itu, Pak. Kenapa saya ingin bicara sama Bapak? Oke, sekarang kamu ceritakan sebenarnya ada masalah apa dengan guru matematikamu? Begini, Pak. Saya merasa diperlakukan tidak adil oleh Ibu Nur. Mengapa kamu berpikiran demikian? Ibu Nur kan baik. Iya, Pak. Bu Nur memang baik. Tapi akhir-akhir ini
Ibu Nur bertindak tidak adil kepada saya, Pak. Saya merasa tidak nyaman di kelas. Tindakan seperti apa yang dilakukan Ibu Nur sehingga kamu merasa Ibu Nur tidak adil? Begini, Pak. Ketika saya belajar matematika, Ibu Nur selalu mengatakan anak yang tidak ikut les privatnya adalah anak yang sudah bisa belajar matematika. Makanya tidak ikut les privatnya. Saya merasa sindiran itu ditujukan kepada saya karena hanya saya yang tidak ikut les privatnya, Pak. Saya merasa tidak nyaman di kelas. Oh ya, apa benar Ibu Nur bertindak seperti itu? Iya, Pak. Bahkan bukan hanya menyindir karena tidak ikut les privatnya, tapi saya juga diberi nilai kecil. Padahal saya sudah belajar dengan maksimal. Sedangkan teman-teman saya yang ikut les privat nilainya lebih baik dari saya. Bentar, Ibu mau tanya, apakah kamu sudah memberitahu Ibu Nur tentang alasan kamu tidak mengikuti les privatnya? Belum, Pak. Kenapa? Pak jadi penasaran. Sebenarnya alasanmu tidak mengikuti les privat, Bu Nur. Begini, Pak. Sebenarnya saya bukan tidak mau ikut les privatnya Ibu Nur, tapi ada hal yang harus saya lakukan sepulang sekolah, sehingga saya tidak bisa mengikuti les privat. Saya tidak mengatakan alasan saya kepada Ibu Nur karena malu, Pak. Malu? Kenapa harus malu? Saya malu, Pak. Kalau Bu Nur dan teman-teman tahu tidak les privatnya, karena saya harus membantu ibu saya jualan keliling sepulang sekolah, karena ibu saya akhir-akhir ini kurang enak badan, jadi saya harus membantu ibu saya jualan, Pak. Kenapa harus malu? Itu hal mulia yang kamu lakukan. Boleh, Pak. Lebih baik dari langsung tentang kenapa harus malu. Itu hal mulia yang kau lakukan. Boleh Pak bertanya lebih dalam lagi tentang perasaanmu? Boleh, Pak. Ya, boleh, Pak. Apa kamu sebenarnya mau ingin mengikuti les privatnya itu? Ya, Pak. Sebenarnya saya ingin sekali mengikuti les privat tersebut. Pak, tahu kan saya suka pembelajaran matematika. Bapak sekarang paham masalah yang terjadi antara kamu dengan Ibu Nur. Kalau bisa Bapak simpulkan masalah kamu dengan Ibu Nur hanya masalah komunikasi aja. Nah, sekarang Bapak ingin tahu apa yang kamu lakukan untuk mengatasi masalah kamu dengan Ibu Nur. Saya merencanakan untuk menemui Ibu Nur dan menceritakan alasan mengapa saya tidak mengikuti les privatnya. Bagus, Bapak suka idemu itu. Iya, Pak. Saya harap Ibu Nur dapat memahami masalah yang saya hadapi. Iya nak, Bapak yakin Ibu Nur pasti mau menerima alasanmu. Terus selain menemui Ibu Nur dan menceritakan alasanmu tidak mengikuti les privatnya, apa ada rencana lain selain hal itu? Iya, Pak. Saya juga berharap Ibu Nur berbesar hati dapat membimbing saya les privat secara pribadi di waktu luangnya atau memberikan pelajaran tambahan agar saya dapat mempelajarinya setelah pulang jualan, Pak.
Bapak sangat bangga kepadamu, Nak, dan Bapak mendukung rencanamu itu. Terima kasih, Pak. Bapak rasa langkahmu sudah tepat. Jadi, kapan kamu akan melaksanakan rencana itu? Rencananya, saya akan menemui Ibu Nur di rumahnya dan mengajak berdiskusi tentang masalah saya ini, Pak. Menurutmu, apa ada orang yang akan membantu kamu dalam melaksanakan rencana itu? Iya, Pak. Kalau tidak keberatan, Bapak memfasilitasi saya untuk mengatakan pada Ibu Nur kalau saya mau bicara sama Ibu Nur. Iya, Nak, nanti Bapak bicarakan sama Ibu Nur ya. Terima kasih banyak, Pak. Saya akan mengajak teman saya untuk menemani saya menemui Ibu Nur. Saya yakin dia pasti membantu saya meyakinkan Nur bahwa saya tidak mengikuti les privatnya bukan karena saya tidak mau, tapi ada kendala yang saya hadapi dalam mengatur waktu. Bapak suka itu dalam pengaturan waktu. Apa komitmen kamu dalam membagi waktu antara membantu orang tua dengan kewajiban belajar? Saya akan berusaha keras untuk mengelola waktu sebaik mungkin agar semuanya berjalan dengan baik. Bapak sangat suka semangatmu. Bapak yakin kamu bisa mengatasi masalahmu dengan baik. Oke, semangat ya. Iya, Pak. Terima kasih. Sama-sama, Nak. Oke, Bapak, Ibu Nur, pengamat. Nur, jadi pengamat itu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya sebagai pengamat satu yang sudah mendengarkan dan mengikuti coaching antara Pak Jufri sebagai coach dan Ibu Mince sebagai coaching. Di sini saya menggunakan model Tirta. Yang pertama yaitu tujuan. Tujuan dari coaching ini sudah jelas bahwa Ibu Mince ingin mengklirkan suasana supaya lepas dari masalah tersebut. Yang kedua, identifikasi masalah, yaitu dengan pertanyaan-pertanyaan tematik yang diberikan, masalah yang dihadapi Ibu Mince sudah bisa diungkapkan secara detail tentang permasalahan yang sudah disampaikan. Yang ketiga, rencana aksi, yaitu pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang dilakukan oleh Ibu Mince sebagai coach sudah bisa mengungkapkan rencana aksi nyata dari Ibu Mince selaku coach dalam mengklirkan masalah yang dihadapinya. Yang keempat, tanggung jawab, yaitu konten untuk masalah tersebut yang telah disampaikan ternyata tanggung jawab dari coach Pak Jufri sudah terlihat. Demikian apa yang telah saya sampaikan sebagai pengamat. Terima kasih. Iya, Ibu Imam. ya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya sebagai pengamat kedua, kasus yang disampaikan oleh Pak Jub sama Ibu Desi sangat luar biasa, sesuai dengan alur Tirta. Di sini sudah bisa menunjukkan tentang tujuan
tujuan yang disampaikan oleh Ibu Desi yang bisa ditanggapi oleh Pak Job itu sangat luar biasa. Lalu untuk alur yang kedua yaitu tentang identitas, di mana identitas ini sangat baik sekali disampaikan oleh Ibu Desi sebagai coach, dan rencana aksi yang disampaikan juga oleh Ibu Desi itu sangat membantu sekali, sangat luar biasa. Dan yang berikut yaitu tanggung jawab, yaitu konten yang disampaikan oleh Pak Job sudah memenuhi persyaratan yang luar biasa. Jadi itu adalah beberapa alur yang termasuk dalam alur Tirta yang sudah bisa diungkapkan oleh kedua Bapak dan Ibu, luar biasa sekali untuk saat ini. Terima kasih. Oke, baik sekali. Kita sudah untuk kasus yang kedua, dan sekarang untuk kasus yang ketiga atau kasus yang terakhir. Nah, di sini kasus yang ketiga yang akan berperan sebagai coach adalah Ibu Ima. Kemudian yang akan berperan sebagai coachee adalah saya sendiri, Jufri. Kemudian yang berperan sebagai pengamat adalah Ibu Desi dan Ibu Nur juga. Nah, jadi mari kita menyimak cerita dari model Tirta ini. Waduh, ada panggilan video nih dari Pak Ibu Ima. Iki. Selamat pagi Pak Iki. Selamat pagi Ibu Ima. Oke, apakah saya mengganggu waktunya Ibu Ima? Oh, tidak Pak. Tidak apa-apa Pak Iki. Saya merasa tidak terganggu kok Pak Iki. Ada yang bisa saya bantu kah Pak? Iya Ibu, begini Ibu. Ini tadi saya dipanggil sama kepala sekolah. Saya ditegur. Teguran apa Pak? Jadi begini Bu, ketika saya mengajar, saya tidak menggunakan buku teks. Lalu apa yang Pak gunakan? Saya menggunakan sumber lain seperti link dari rumah belajar, video, dan artikel lainnya. Pengawas malah menegur saya untuk menggunakan buku teks. Lalu selanjutnya bagaimana Pak? Selanjutnya, saya sudah katakan walaupun saya tidak menggunakan buku teks, tapi saya sudah mengacu pada kurikulum. Nah, itu membuat pengawas tersinggung, dan pada akhirnya saya dilaporkan kepada kepala sekolah. Situasi Bapak terdengar terlihat sulit ya Pak? Iya Bu. Coba Bapak di sini ceritakan situasi Bapak saat ini. Situasi saya di sini, saya merasa kecewa dan kurang puas dengan Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Pengawas tadi. Mengapa Bapak berpikir demikian? Saya berpikir pembelajaran menarik dan tidak monoton dengan menggunakan berbagai sumber belajar media yang menarik yang pastinya dalam wacana kurikulum. Lalu apa yang Bapak harapkan dari kejadian ini Pak? Harapan saya Bu, saya berharap kepada kepala sekolah dan
stakeholder yang dan di lembaga ini untuk dapat mendukung saya dan juga dapat memberikan pemahaman kepada Bapak pengawas. Coba Bapak sebutkan hal-hal yang dapat membantu Bapak untuk mencapai harapan Bapak. Hal-hal itu, Bu, yang pertama, saya ingin melakukan pendekatan dengan kepala sekolah, menemukan waktu yang tepat, dan saya akan sharing pendapat dengan kepala sekolah. Kemudian saya akan memperkenalkan program-program dari komunitas agar menjadi contoh yang baik pada sekolah ini, Bu. Dalam menjalankan semuanya itu pasti Bapak merasa khawatir ya? Coba Bapak ceritakan tentang kekhawatiran Bapak itu. Ya, Bu. Saya khawatir jika kepala sekolah masih tetap pada prinsipnya, pada pendiriannya, dan tidak mau menerima perubahan. Kalau kekhawatiran Bapak seperti itu, coba Bapak pikirkan apakah ada hal-hal yang dapat diceritakan? Ya, mungkin saya harus gunakan bahasa yang sopan dan mencari waktu yang tepat untuk menunjukkan aksi-aksi nyata dari komunitas itu kepada Bapak kepala sekolah. Apa Bapak sudah yakin seberapa besar keyakinan Bapak untuk menjalankan rencana-rencana Bapak itu? Saya yakin sekali dan saya akan berusaha semaksimal mungkin, Bu. Apa langkah awal yang Bapak lakukan sekarang? Ini, Bu, saya harus tunjukkan video-video aksi nyata tersebut kepada Bapak kepala sekolah. Apakah Bapak sudah yakin dan seberapa besar keyakinan Bapak itu? Saya yakin dan akan berusaha semaksimal mungkin, Bu. Apa tantangan Bapak dalam hal ini? Sini saya merasa gugup, khawatir, namun tantangan itu saya harus taklukkan dan saya harus berikan hal yang terbaik, yaitu harus berinovasi, berkreasi, dan berpikir positif. Kalau seperti ini, Bapak tahu kalau Bapak pasti bisa menyelesaikan masalah ini, bisa menjalankan program-program Bapak. Semangat ya, Pak. Ya, Bu, tetap semangat. Terima kasih ya, Bu, sudah meluangkan waktu untuk saya mendengarkan keluhan saya. Iya, Pak, sama-sama. Sampai jumpa, Pak. Sampai jumpa, Bu. Ya. Selamat. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya sebagai pengamat yang sudah boleh mendengar dan mengikuti coaching antara Bapak Juf sebagai coach dan Ibu Ima sebagai coach. Di sini Bapak Juf sebagai coach, Ibu Ima sebagai coach. Di sini saya menggunakan model Tirta. Yang pertama, tujuan. Tujuannya saya lihat sudah terlaksana dengan baik dengan coach Bapak coach Ibu Ima bertanya kepada coach Bapak Yuk sehingga coach menyampaikan tujuan harapannya agar masalahnya dapat terlaksana dengan baik setelah mendapatkan proses coach dari Ibu Ima. Dan yang kedua, identifikasi masalah. Ibu Ima sebagai coach sudah dapat menggali latar belakang permasalahan, apa saja yang menjadi faktor-faktor dalam permasalahan tersebut, sehingga coach sendiri selanjutnya dapat ide untuk melakukan rencana aksi selanjutnya. Yang ketiga, rencana aksi. Dalam hal ini, coach Ibu Ima telah dapat menstimulasi coachnya Bapak Juf agar dapat menyampaikan rincian rencana aksinya secara terperinci.
sempat memberikan umpan balik positif untuk mengembangkan kemampuan coach ini agar nanti ia bisa merencanakan rencana aksi selanjutnya. Yang keempat, tanggung jawab. Di sini coach yang telah memberikan dorongan kepada coaching agar coach mempunyai komitmen bertanya agar apa yang direncanakan aksinya tersebut bisa mencapai tujuannya. Mungkin itu apa yang boleh saya amati. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya sebagai pengamat dua yang sudah mendengar dan mengikuti coaching antara Pak Jufri dan Ibu Ima sebagai coach, di mana di sini saya menggunakan model Tirta. Yang pertama itu tentang tujuan, di mana penyampaian tujuannya sudah terlaksana dengan baik dengan coaching yang dilakukan, karena harapannya agar masalah yang dihadapi oleh Ibu Ima cepat terlaksana dengan cepat. Yang kedua tentang identifikasi masalah, di mana Ibu Ima sebagai coach sudah dapat menggali latar belakang permasalahan apa saja yang menjadi faktor permasalahannya tersebut. Sedangkan yang ketiga, rencana aksi. Rencana aksinya di sini penyampaian rincian aksinya sudah sangat terinci. Sedangkan tanggung jawab di sini coach telah memberikan dorongan kepada coaching agar coach mempunyai komitmen bertanya agar dapat direncanakan hak aksinya tersebut bisa mencapai tujuan. Terima kasih. Oke, baik sekali. Yang sungguh luar biasa pada hari ini karena walaupun dengan mungkin masalah jaringan, tetap kita bisa melaksanakan tugas kita sebagai calon guru penggerak dalam mempraktikkan praktek coaching dengan model Tirta. Untuk pertemuan ini saya mengakhiri ya, karena sudah kegiatan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.